Laut Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan yang di sebelah kanan yang sedang juga melakukan pemanasan dengan memakai kostum putih biru dan kombinasi biru, kaos kaki itu adalah tim dari Harkam Harimau Kampar Provinsi Riau. Supaya kita ketahui bersama dan juga yang memakai kostum biru kombinasi putih, celana biru, kaos kaki hitam, dan juga di tengah lapangan hijau kita wasit yang akan memimpin laga pada sore hari ini, wasit Michael Rizky, yang juga sudah bersiap-siap untuk memulai laga di babak yang pertama antara kedua kesebelasan partai ke-7 Wali Nagari Cup 3 Bukit Limbuku tahun 2019. Kembali kami himbau kepada seluruh pencinta si kulit bundar yang masih berada di luar stadion pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama memasuki stadion kita untuk menyaksikan laga big match antara kesebelasan. Ada bang pocang kali di mana? Entahlah, lah pocang kali tiba sih kau. Iya macam. Kau dia apa kira-kira ini dulu tunjuk? Basah berdua. Kadang-kadang wangi angin, kadang kan. Basah. Apa kalau anak? Pokoknya nak. Juga perlu kami informasikan bahwasanya pemenang dari partai sore hari ini sudah ditunggu oleh kesebelasan Raditya dari Kota Payakumbuh yang pada pertandingan sebelumnya mampu mengandaskan perlawanan dari kesebelasan Raja Wali dari Kota Padang. Dan juga besok sore akan tersaji pertandingan terakhir di babak penyisihan 16 besar Wali Nagari Cup 3 Bukit Limbuku ini antara kesebelasan UIR dari Provinsi Riau yang akan ditantang oleh Si Junjung FC dari Kabupaten Si Junjung. Wasit Michael Rizky sudah meniup peluit tanda dimulainya babak yang pertama pada sore hari ini. Iwanto lambung saja ke depan, maksudnya badai laut mencoba mengambil serangan di awal-awal babak yang pertama ini. Namun upaya yang masih mampu dikandaskan oleh anak-anak dari Kampar ini. Dan kita saksikan pergerakan dari Teddy Lestalu. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan badai laut dari pesisir selatan. Tanda Kampar. Kembali kita saksikan biang ada di sana, pendek saja maksudnya, namun sayang sekali masih mampu diamankan juga oleh para pemain bertahan dari Harimau Kampar ini. Kembali upaya dilakukan, Harimau Kampar lompat saja ke depan, saudara-saudara. Umpan yang begitu baik sekali, duel bola dan kembali kita saksikan umpan yang begitu berbahaya, udah begitu terbuka. Kiki Nur Hadi gagal mengkonversi peluang yang begitu bersih di depan gawang yang dijaga oleh Arnold Mega. Gagal sudah upaya yang dimiliki oleh kesebelasan Harimau Kampar di awal-awal babak yang pertama untuk mengubah kedudukan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam, Andolato lambung ke depan, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang cermat tadi tampaknya dari Kiki Nur Hadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan badai laut pesisir selatan. Mama gagal tadi upaya dilakukan oleh Mama. M. Azmi berduel dia kali ini bersama seorang penyok. Masih penyok melemparkan bola kepada Mama kali ini yang dituju. Masih Mama meliuk-liuk mencari dekat. Sayang sekali gagal tadi upaya dilakukan oleh Mama, saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi tim badai laut. Penyok pendek saja kepada belakang. Torik yang dituju kali ini masih memutar-mutar Torik.
Menarik tarik kepada siapa akan diberikan. Dan kembali mampu diamankan juga dengan sangat baik. Dan kali ini upaya dilakukan kembali oleh Kiki Nur Hadi. Masih Kiki Nur Hadi mencoba memasuki kotak penalti. Kiki Nur Hadi umpan dari sana ke tengah. Hai. Sayang sekali saudara-saudara, kembali kandas upaya yang dilakukan oleh anak-anak dari Harimau Kampar Provinsi Riau ini. Meskipun tampil melakukan serangan-serangan balik, namun kita saksikan bagaimana serangan-serangan balik yang begitu merepotkan barisan pertahanan dari kesebelasan Badai Laut. Tendangan penjuru lambung gembul gawang yang masih mampu diamankan juga dengan sangat baik. Ini selalu duel saja ke tengah. Gembul gawang kali ini mencoba duel bola udara kelumit di daerah kotak penalti yang lagi-lagi benar-benar cukup merepotkan anak-anak Badai Laut pada sore hari ini. Tendangan penjuru bagi Harimau Kampar. MU Van mulai. MU ke tengah saja, kembali dan kali ini alay tendangan voli dari M Azmi yang kembali gagal menembus jala yang dijaga oleh Arnold Mega. Kembali belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Arnold Mega lambung saja ke tengah. Duel bola udara yang kembali tersaji, mampu diamankan juga dengan sangat baik tadi. Kali ini penguasaan bola dari Biang long pass saja ke depan, yang lagi-lagi mampu diintercept juga dengan sangat baik oleh anak-anak dari Harimau Kampar ini. MU pendek saja ke belakang. Andolato memainkan bola ke tengah. Umpan 1-2 yang begitu baik, pemain bola dari kaki ke kaki. Sayang sekali gagal MU, sehingga kembali bola mampu dicuri juga dengan sangat baik. Edi Lestalu kepada Penyok yang dituju dari sektor kanan. Umpan saja maksudnya, namun sayang sekali bola mampu dikuasai juga dengan sangat baik oleh sang penjaga gawang Supriyat, sehingga kembali aman gawang dari anak-anak Provinsi Riau ini. Supriyat lambung saja ke tengah, yang kembali mampu dihalau juga oleh Paco. Duel bola udara kali ini MU berupaya kembali tidak mau mengambil risiko tampaknya saudara-saudara. Mama yang dituju di sana. Duel yang lagi-lagi membuat pertandingan cukup seru untuk disaksikan. Umpan saja ke depan, dan kali ini upaya yang kembali dilakukan oleh Hizbul. Masih Hizbul, umpan terobosan berbahaya Hizbul, namun umpan tunpas yang masih mampu juga diamankan oleh Badai Laut kali ini sudah. Edi Lestaluhu, umpan pendek saja baik sekali kepada Penyok, yang lagi-lagi mampu diamankan oleh Harbani ke tengah saja. Permainan 1-2 yang lagi-lagi ditapikan, dan kali ini kita saksikan onside, namun dengan sangat disiplin juga Biang mampu memotong laju bola dari saudara-saudara. Hampir saja umpan 1-2 dari kaki ke kaki yang juga sangat merepotkan barisan tengah dari kesebelasan Badai Laut ini. Mencoba bergerak dari sektor sebelah kanan, umpan dari saja berbahaya. Akhirnya saudara-saudara, setelah sekian kali, akhirnya Harimau Kampar mampu menceploskan bola ke dalam gawang yang dijaga oleh Arnold Mega melalui kaki seorang Iswanto yang mampu memanfaatkan umpan yang matang dari Hizbul, yang mampu juga merubah kedudukan menjadi 0-1 untuk keunggulan Harimau Kampar Provinsi Riau ini. Kita masih menantikan respon yang akan dilakukan oleh anak-anak asuhan Coach Marta pada sore hari ini. Apakah akan mampu untuk mengejar ketertinggalan? Keluar sebagai pemenang pada sore ini. Nah, itulah ulasan dari Bung Datuk tadi, pengamat sepak bola yang benar. Jangan lupa tengok Mat. Di mana kamu tengok? Di YouTube Referee 50 Kota. Pertama kamu nengok YouTube Referee 50 Kota. Referee. Subscribe guys sekali. Nih tuh artinya Siko ada motor, aku ada motor. Ya. Wasit Michael Rizky sudah memulai kick off babak yang kedua.
antara kesebelasan Badai Laut berhadapan dengan Memang Harimau Badai Kampar. dulu tuh. Kali ini kita saksikan Dingin. bagaimana seorang MU. momok Ya. playmaker yang dimiliki oleh kesebelasan Harimau Kampar MU masih mencoba menjadi motor serangan di lini tengah dari kesebelasan Tidak banyak ya, Harimau Kampar. tapi Kembali kita pasti saksikan dia. MU, back pass saja ke belakang, saudara-saudara. Umpan yang begitu baik yang ditampilkan oleh MU. Ifrawadi melebar pendek saja ke belakang. Kali ini ada Amran yang dituju. Long pass saja ke depan. Dan kita saksikan lagi-lagi pergerakan dari sang penjaga gawang Arnold Mega yang kembali harus keluar dari sarangnya untuk memotong laju bola. Kembali kita saksikan pergerakan dari MU. Pendek saja ke belakang, lambung ke depan. Kita saksikan duel-duel bola udara yang kembali tersaji. Sangka potensi kesebelasan yaitunya Edi Lestalu melebarkan bola kali ini kepada sang pemain yang baru saja dimasukkan yaitunya Fauzan Jamal. Umpan ke tengah, kembali kandas upaya yang dilakukan oleh anak-anak dari Badai Laut ini. MU yang benar-benar menjadi dirijen lapangan tengah bagi kesebelasan Harimau Kampar sejauh ini. Iwanto yang dituju, gagal lagi-lagi upaya dilakukan. Masih ada pergerakan dari seorang Igoson, melebarkan bola kepada seorang Fauzan. Fauzan sayang sekali kontrol bola yang